Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Nah, kali ini saya udah ada di depan rumah Elora House. Kalian udah lihat kan kemarin videonya? Nah, kemarin itu adalah kisah dari pemiliknya. Nah, sekarang saya mau ngajak kalian untuk home tour di rumah Elora House ini. Kali ini saya nggak sendirian nih, saya bareng dengan saya Yayan dari Atelier Bertiga. Nah, Mas Yayan ini adalah arsitek dari rumah ini. Seperti apa rumahnya? Yuk, kita lihat aja langsung. Oke, sekarang udah ada di area garasinya nih. Saya pengen tahu nih Mas Ian, ini luasan rumahnya berapa ya? Luas rumah keseluruhan luas bangunannya 185 lah kira-kira, 185 meter persegi. Ya, kalau tanahnya ini 9 kali 15 kira-kira, sudah 135 meter persegi. Meter. Jadi bangunannya 185 meter persegi di atas lahan 9 kali 15 meter ya teman-teman. Nah, ini garasinya juga ini enggak ya, karena tanahnya lebar, dia 9 meter. Dia bisa untuk 2 mobil. Dan di sebelah sininya nih, Mas Ian, nih ada yang keren nih teman-teman. Sini lihat. Mas Ian bisa diceritain ini apa? Nah, ini sebenarnya bata expose ya, bata expose dari Purwakarta. Jadi ini kita buat, kalau kita lihat di belakang nanti itu ada ruang jemur. Ruang jemur kan di sebelah itu ada ruang cuci sama ruang servis. Jadi ini buat menutup jemuran, jadi nggak kelihatan dari depan gitu. Jadi kita memanfaatkan area depan untuk jemuran. Itu dia tadi bagian garasinya. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya yuk. Ayo. Inilah sebelum masuk ke rumah kita menuju ke teras dulu. Gitu. Jadi masuknya nanti dari samping gitu. Jadi ini sambil masuk kita bisa menikmati taman dulu gitu. Oke. Jadi ada sequence-nya teman-teman sebelum masuk ke rumah. Kita lewat entrance ini dulu, melihat taman dulu ya kan, lihat yang seger-seger dulu. Jadi pas masuk ke rumah jadi lebih fresh. Nah, kita lihat yuk. Ini nih maksudnya nih. Nah, tujuannya tuh dibuat taman di samping tuh sama apa, ini terasnya di samping tuh ini teman-teman. Jadi supaya ada sequence-nya melihat yang segar-segar dulu di taman sebelum masuk ke area dalam rumah. Apa ya? Jadi di sini nih kita sengaja kasih taman di sini ya. Biar di sana kan timur ya. Jadi biar matahari pagi bisa masuk ke dalam ruangan ini. Tapi biar dia tidak terlalu berlebihan, kita kasih semacam tanaman likuan gini dari atas. Nanti bisa kita lihat di tanamannya dari atas. Jadi dia bisa mereduksi panas ya. Jadi kita bisa ngerasain kan di sini udaranya ngalir ya. Paling pas hujan ini dingin ya. Nah, ini selain buat panas supaya nggak nyiprat gitu ya kalau hujan ya. Iya, bisa juga gitu. Lumayan nih, nggak perlu pakai kray lagi nih. Biar dari dalam nih fresh gitu ya. Itu di bagian sininya juga. Nih. Nah, udah langsung gede banget ini. ya, nah ini ya area entrance utamanya sebenarnya, bagian samping sini. Jadi dia nggak ditaruh di bagian depan ya di samping dulu masuknya, baru deh ketemu main entrance-nya ke bangunan utamanya. Oke, yuk kita lihat. Nah ini kita bisa atur juga mas. Misalnya mau buka kecil, udah mau masuk doang ya buka segini gitu. Misalnya misalnya ada acara atau apa, kita tinggal buka semuanya. Jadi extended ya? Extended. Tuh.
Wah, asik ini kalau ada keluarga kumpul ya. Jadi kalau ngumpul nih jadi extendednya ruang keluarga ya. Iya. Mau di area indoor atau mau di area semi outdoor di sini, tuh enak banget teman-teman. Ini kan rasanya walaupun hujan, Iya. tapi kita tetap bisa duduk-duduk di sini ya. Iya. Tuh, air nggak tambias juga ke dalam, terus angin juga seliuran nih di sini. Yuk kita lihat dalamnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian lantai 1 dari rumah Elora House ini. Nah, ini Mas Yayan, bisa dikasih tahu nih informasi soal lantai 1 ini? Nah ini jadi ada living room ya. Hmm. Sebenarnya living room juga ada di atas. Sebenarnya living room lebih besar di atas. Ya. Jadi ini living room bawah. Living room bawah ini kita satuin nih sama dining room sama kitchen juga gitu. Jadi open plan gitu ya. Open plan dan di sini nih kita bisa lihat nih void-nya tinggi nih. Void ke arah lantai 2 nih. Iya, Kita bisa lihat malah sampai ke lantai 3 dia ya. Iya. Ada tinggi banget. ada void-nya ya. Gitu. Jadi di sini nih udara ngalirnya enak nih dari luar ini ke atas, dibuang ke atas gitu. Iya. Buat void yang tinggi ini teman-teman supaya hawa panas tuh Iya. nggak ngendap di bawah, dia langsung tersirkulasi ke bagian atas. Sama di atas itu kan ada skylight juga ya, di bagian tangga di atas Oh, ada iya. skylight. Itu buat pencahayaan nih. Jadi dari void ini ada pencahayaan ke bawah. Konsep open space gini lagi rame ya teman-teman, Iya. apalagi di kalangan anak muda nih, sangat digandrungi karena memang dia lebih membuat area tampak lebih luas, kemudian juga lebih simpel sebenarnya karena kita nggak butuh terlalu banyak sekat sih. Oke, ke area sini adalah area makan ya Mas ya? Iya. Oke, ini adalah dining roomnya nih teman-teman. Yes. Lucu ya. Iya. Jadi karena ini open space, kita bisa pilih mau makan di sini atau makan sambil di Iya. area living room sana. Dan yang menarik lagi nih, kitchennya nih. Sini. Mas Yayan nih, kitchennya nih. Keren banget nih Mas. Iya. Menurut saya sih keren banget, kalau Mas Yayan ini oke lah. Nah ini backsplash-nya dia pakai mozaik nih. Iya, udah. Tuh ini detail yang bagus ya, tapi Motif heksagonal ya. motifnya heksagonal ya. Ini potongan-potongan keramik ya Mas? Iya sih, dia udah jadi mozaiknya sih. Udah jadi tinggal mozaiknya. tempel gitu. Oke. Terus dia di top table-nya pakai apa nih Mas? Marmer ini. Marmer. White Carrara dia. Wih, luar biasa, White Carrara, impor langsung dari Italia teman-teman. Terus ada apa lagi Mas di lantai 1? Oh sebenarnya ini mejanya owner beli, ini bisa ditarik. Nanti kita coba deh, tarik. Cobain Mas, lihat Mas. Tarik. Oke, kita lihat di sana ya. Di sana kan kita lihat ada semacam extended dari living room juga ya. Ini Sini. Nah. Lihat nih. Keren banget. ya. Ini sebenarnya kan kamar tamu. Ini sebenarnya kamar tamu. Oke. Tapi kalau tamunya nggak ada, bisa di extended nih dari living room. Jadi bisa buat tempat main anak nih. Gitu. Ini kalau ada tamu, ini bisa kita tutup nih. Nah. Oh. Nah, tamunya ada di dalam nih. Nah. Halo, mohon izin saya bertamu Mas Yani. Jadi kalau nggak ada tamu kita bisa buka lagi nih. Wah ini pemanfaatan ruangan yang apa ya? Maksimal Mas ya. Iya. Tuh. Ya. Jadi ini pemanfaatannya maksimal banget Iya. teman-teman. Kalau lagi ada tamu dia digunakan untuk kamar, sedangkan kalau misalnya lagi nggak ada, Iya. dia difungsikan sebagai area bermain anak. Kita lihat ya di area lantai 1 ini nggak ada sekat sama sekali nih sampai keluar ruang luar malah. Iya. Ya kan, jadi semuanya nyatu nih. Nah, ada apa lagi nih Mas? Ngomong-ngomong, sini lihat. Biasanya kan kalau di area bawah tangga ini memang umumnya dijadikan storage kayak ini nih, buat naruh TV, buat naruh kabinet-kabinet seperti ini. Tuh, ini juga pencet aja. Storage ya, pencet. Oh, cek. Oh, saya ngelora, ternyata dipencet teman-teman, bukan ditarik. Storage seperti ini. Nah, tapi yang saya penasaran ini nih teman-teman.
Nih sebelah sini. Ini storage apa gede banget? Coba deh dibuka Mas. Pencet. Ditarik tuh ada tarik. Oh ini. Ternyata ini adalah area kamar mandi. Sini. Wah ini jenius nih pemanfaatan lahannya nih teman-teman. Tuh, ini di area bawah tangga dan ini tembusnya ke depan Mas ya? Hah? Iya, ada garasi ya? Jadi ada pencahayaan dari luar. Oh, oke. Nice. Keren. Lihat teman-teman, di lantai 2 ada apa? Lantai satunya udah keren kayak gini. Yuk, silakan Mas. Iya, ayo Mas. Nah ini tangganya unik juga nih Mas. Iya, ini sebenarnya rangka metal. Oke. Rangka besi siku ya. Besi siku, di atasnya kita kasih multiplex. Oh. Jadi ya jadi semacam lemari ya. Iya sih. Lemari yang kita jadiin tangga sebenarnya, atau tangga yang kita jadiin lemari, sama aja. Dan kita lapisin sama vinil nih buat ada tekstur kayunya. Luar biasa. Ini railingnya kita pakai expanded metal ya, biar tetap transparan. Nah ini buat pegangannya, buat safety. Jadi kalau transparan gitu jadi kelihatan lebih ringan ya? Iya, sama biar ada kesan sedikit industrialnya. Ini aja lagi hujan aja terang ya, apalagi nggak hujan gitu. Glowing gitu Mas. Kita ke atas. Nah di lantai 2 ini kita langsung ketemu pintu nih ketika naik tangga. Ini apa nih Mas? Ini kamar mandi nih, kamar mandi luar ya, buat anak. Ini sama kayak di bawah, cuma stylenya aja yang beda ya. Iya. Stylenya lebih bright ya. Yes, lebih cerah di sini ya. Cerah di sini. Yes. Sama sih konsepnya sama kayak di bawah. Oke. Itu ada pencahayaan juga dari sana. Udaraan. Ini mungkin dinyalain karena lagi syuting ya. Hah? Iya. Oke. Kita ke area selanjutnya dari rumah ini teman-teman. Iya. Sana ada ruang keluarga ya. Ruang keluarga atas. Ruang keluarga atas ya. Nah, jadi ada atas, ada bawah. Nah, di sini kita lihat nih, sebelum ke ruang keluarga ada void ya. Iya. Jadi kita bisa ngerasain legaanya rumah ini ya. Ada tingginya void gitu ya. Void. Terus di sini kan ada tinggi banget ya kalau buat satu lantai ya. Nah, ini sebenarnya kita buat feature plan nih, feature development. Jadi bisa buat mezanin nih. Mezanin misal mau buat ruang kerja atau tambah-tambah kamar lagi ini masih bisa sih. Strukturnya udah kita siapin nih. Nanti tinggal disambungin aja pakai baja atau pakai besi molo gitu bisa. Luar biasa. Strukturnya udah disiapin, tinggal eksekusi. Eksekusi. Terus ini juga di lantai 2 ini dindingnya dia cenderung expose ya teman-teman. Iya. Batanya seperti ini. Di expose, dicat putih biar ada sedikit teksturnya lah, tekstur industrialnya tapi tetap rapi gitu. Tapi secara keseluruhan rumah ini industrial memang kayaknya Mas? Enggak juga sih ya, enggak juga sih, enggak. Industrial dikit-dikit lah. Jadi kombinasi antara industrial, minimalis, sama biar nekan budget juga. Ini kan kita mengurangi budget plaster sama aci ya. Yes. Nah di area lantai 2 ini ada berapa kamar Mas? Kita ada 3 kamar nih. Kamar anak, anak 1, anak 2. Nah, di sini sebenarnya kamarnya mezanin nih. Jadi biar ada anak ketiga nanti bisa di atas atau di bawah gitu. Jadi kamarnya ini kan tinggi ya. Kayak di sini juga nih. Yang sebelah sana tinggi. Di dalam setinggi ini? Di dalam setinggi ini, tapi kita nggak boleh masuk dulu nih karena anaknya lagi tidur. Nanti lihat fotonya aja. Dia ada mezanin juga di atas. PW
rame banget sih ini di dalam sini teman-teman. Iya, cukup lah buat anak ya. Wah, cukup banget Mas. Udah gitu Ya. dia apa? Partisinya nggak solid dinding semua ya? Iya, jadi kita kaca semua nih. Kaca semua nih. Pencahayaan bagus. Tuh, L begini nih. Ini kira-kira 50% dari ruangan ini adalah kaca. Iya. Tuh, jadi bisa dilihat ya. Kalau misalnya ini dibuka tirainya tambah terang lagi. Iya. Karena ini nggak panas ya. Karena di sana kan kita hadapnya ke Selatan ya? Selatan ya. Oh, oke. Selatan walaupun bukan gede nggak panas. Terus ke arah timur juga nggak panas karena di sebelah nanti kita lihat ada ini kan ada sunscreennya ya. Iya. Kita bikin sunscreen dari bata-bata tadi. Oh, oke. Kembali lagi ke ruang keluarga ya. Oke. Nah jadi di sini nih kita nggak lihat ada railing ya. Jadi ini Oh, iya. kita bikin kabinet TV itu sebagai railing juga gitu. Oh, oke. Jadi pemanfaatan furniture ya sebagai railing. Itu it's a good thing kalau misalnya kita udah punya tujuannya, udah paham kita mau bikin apa, hal-hal seperti ini udah bisa direncanakan dari awal ya. Selain kamar anak, tentunya ada Kamar utama. pertama ya. Oh masuk. Yuk. Tadi kita udah izin ya. Mas Madi ini sopan bener. Semuanya udah Oh iya izin. ini handle-nya kita inspirasi dari fasad tadi ya. Fasad di rumah kan ada lengkungannya. Iya, iya. Kita aplikasiin lagi ke handle-nya. Itu detail yang bagus banget ya teman-teman. Jadi identitasnya tetap ditaruh untuk Iya. handle seperti ini. Tuh ini identitas fasadnya loh. Iya. Dibikin handle seperti ini. Seperempat lingkaran. Luar biasa. Nah ini kamar tidur utamanya. Ini sudah ada mezaninnya Mas. Iya. Sekarang kan zamannya WFH ya. Jadi kita persiapkan buat WFH nih di atas. Tingginya plafon itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan mezanin seperti ini. Jadi ini udah direncanakan dari awal kenapa dia dibikin tinggi seperti ini sikunya. Kita punya akses tangga ke atas. Akses tangga ini juga buat lemari ya. Oh iya iya. Nah, lemari. Lemari bisa dibuka semua ini. Oke. Iya. Manfaatannya maksimal Iya. teman-teman. Jadi selain lemari ini di bawah tangga juga bisa dijadikan area penyimpanan. Masuk lemari. Masuk lemari. Ayo Mas. Ya, di sini ada kamar mandi. Oke, Ya. ini sebenarnya area private teman-teman. Area Kita private. udah izin, nggak apa-apa, sedikit aja ya. Iya. Nah ini adalah kamar mandi dari kamar tidur utama. Sekarang saya penasaran sama area mezaninnya nih Mas Yayan. Iya. Oke, ini dia area mezanin dari rumah ini. Mas Yayan, saya penasaran nih. Kita Apa cobain sih? ke atas ya. Ayo. Nah, ini tangganya kita biar hemat space nih, Mas. Oke. Jadi naiknya juga nyaman nih. Gitu. Oh iya, Iya. nggak terlalu tinggi ya stepnya. Sama. Iya, Oke. sama kanan kiri juga kan sebenarnya. Gitu. Wih. Nah. Oke. Wah, udah jadi area kerja nih. Iya. Tapi saya berasa steppingnya rada ini rada khawatir mungkin karena saya pegang kamera. Misalnya punya area mezanin di rumah atau di kamar tidur utama ini enak ya karena Iya. apa, kita bisa tetap produktif meskipun ada di rumah. Dan ini juga dia lucu nih, selain di sana jendelanya, dia ada jendela di bagian sini nih. Ini buat apa Mas Yayan? Buat ngintip nih anak-anak lagi ngapain di bawah. Oh gitu. Nah, ini kan kelihatan tuh. Oh iya. Sampai ke ruang keluarga bawah ya. Oh iya benar Ruang teman-teman. keluarga sana juga kelihatan. Oh iya ini akses. Buat mantau. Oh mantapnya pas bener ini. Ini command center nih. Nah, jadi sambil kerja sambil bisa ngawas anak-anak gitu. Oh iya iya. Iya. Di sini juga area CCTV juga dipantau dari sini nih. Dari komputer ini. Oh iya benar.
jadi rumah ini masih ada area outdoornya nih. Nanti saya kasih lihat ya. Tapi sebelum itu Mas Yayan mau kasih lihat yang unik dari rumah ini. Ya Mas. Oke. Jadi kita lihat ya dari bawah sampai ke atas tadi full kaca nako ya. Nah, di ruang keluarga ini kaca nakonya cukup besar ya. Jadi kalau kita pengen udara masuk tinggal kita buka aja nih. Gitu. Nah, buka kita tinggal atur nih. Tinggal atur pengudaraannya, intensitas udara yang masuk tuh seberapa bisa kita atur. Ada apa lagi nih Mas Yayan? Nah, di sini kita lihat ya kayak ada lorong gitu ya. Kayak ada space antara kaca nako sama sunscreen ini gitu. Sebenarnya kita kasih space biar buat perawatan ya, buat perawatan si kacanya ini. Soalnya biar sunscreen ini buat, ini kan kita ada timur ya, biar tidak terlalu panas ini cahaya matahari yang masuk ke dalam gitu. Jadi bias cahayanya aja yang masuk ke dalam. Jadi pencahayaan di dalam cukup, tidak berlebihan. Oke, ada apa lagi nih Mas? Udah kita sekarang di area teras nih, balkon ya. Balkon ya? Balkon lantai 2. Tapi balkonnya lucu nih teman-teman. Ya, buat ngumpul-ngumpul. Balkonnya dia adanya di samping, di sisi samping rumah. Di atas area servis tadi. Oh, di atas area servis ya, bukan di bagian depan, dia adanya di samping. Nah, kalau dari bawah tuh posisinya di atas taman. Nah, itu di sebelah sananya dia ada balkon ini. Nah, ini balkon ini dia didominasi sama sunscreen ya. Ya. Tuh, yang tadi dijelasin Mas Yayan, dia dipakai seragam kamron begini dan diekspos batanya seperti itu. Dan ini jadi selain fungsinya untuk menahan cahaya supaya nggak terlalu banyak dan mengakibatkan panas, dia berfungsi juga sebagai estetik. Aduh, keren banget ya sih, cantik banget ya. Seger ya. Kita bisa lihat taman bawah. Lihat taman bawah dari sini. Bisa nikmatin juga tuh ada kolam kan. Ikan koi dari atas. Luar biasa nih kalau ngopi sore-sore atau malam-malam juga enak banget nih di sini. Iya. Beralih ke sisi lainnya dari balkon ini, teman-teman. Nah, sini kelihatan. Nah, ini adalah kamar anak ya. Kalau dari luar nih seperti ini, dan ini kaca nako yang tadi dijelasin sama Mas Yayan. Kalau dari luar penampakannya seperti ini. Terus di bagian sunscreen-nya ini ada yang unik nih, teman-teman. Ini ada apa ini Mas, struktur seperti seperempat lingkaran ya? Seperempat lingkaran. Kenapa Mas memilih seperti ini Mas? Ini kan pertemuan juga ya sama seperempat lingkaran yang ada di depan tadi ya. Oh iya. Pertemuan jadi setengah lingkaran lah gitu. Sebenarnya kita kasih bentuk lengkung nih karena bentuk bangunannya kan kita udah ada runcingnya, terus warnanya juga gelap gitu ya. Biar dia ada unsur unsur cantiknya lah gitu. Unsur cantik biar dia tidak terlalu tajam ya, tidak terlalu tajam, tidak terlalu manly gitu ya. Terlalu kaku ya. Jadi ini unsur pelembut lah istilahnya. Wis. Iya. Iya. Dan bentuk ini yang tadi diaplikasikan ke handle-handle dari pintu rumah ini teman-teman ya. Ya, itu dia tadi video home tour saya dan Mas Yayan di rumah Elora ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan juga tulis aja komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Yayan dari Artiler bertiga undur diri. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao.